Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya dan juga dosen penguji saya untuk ujian seminar saya pada stase koasistensi diagnosa laboratori kali ini. Nama saya Muhammad Fawaz Fadlur Rahman dengan NIM 19/451/422/KH/10341 dengan judul laporan koasistensi diagnosa laboratori saya, yaitu kasus furunculosis dan white spot disease pada ikan mas. Ikan merupakan produk yang cukup mudah diperoleh, baik dari hasil penangkapan ataupun hasil budidaya. Ikan yang bernilai ekonomis baik biasanya lebih banyak diperoleh dari hasil budidaya. Nah, berkembangnya pengetahuan masyarakat, meningkatnya kesejahteraan hidup, membuat kebutuhan pangan terus meningkat. Maka produk ikan menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan protein hewani berbagai kalangan. Nah, kendalanya dalam budidaya ikan air tawar yaitu sering terjadi adanya wabah penyakit yang dapat menyerang. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh karena kualitas air yang menurun, musim, ataupun tingkat pengetahuan atau keterampilan pembudidaya ikan yang masih kurang, serta penggunaan faktor produksi yang belum efisien dalam pembudidayaan ikan. Penyakit yang ada itu seperti agennya disebabkan oleh virus, bakteri, fungi, dan parasit. Nah, salah satunya pada kasus saya yaitu penyakit pada bakteri dan parasit. Furunculosis itu disebabkan oleh Aeromonas salmonicida, dan white spot disease itu disebabkan oleh parasit Ichthyophyteurus multifilus. Kita lanjut. Riwayat kasus jenis hewan yaitu adalah ikan mas. Gejala klinis yaitu pada ikan ditemukan kulit kasar dan gelap, terdapat eksoptalmia, adanya furunkel di permukaan kulit, dan aktivitas berenang ikan juga berkurang, dan juga ikan tersebut sering berenang ke atas permukaan dan ditemukan bintik-bintik putih di permukaan kulit. Untuk studi kasus patologi anatomi, perubahan makroskopis pada kulit dan sisik, ditemukan furunkel pada permukaan kulit, dan adanya erythrodermatitis. Ini menurut literatur Austin 2016. Selanjutnya yaitu ulcer pada permukaan kulit, sirip rusak, dan adanya hemoragi pada pangkal sirip. Lalu juga ditemukan perubahan makroskopis pada kulit, yaitu adanya bintik-bintik putih pada permukaan kulit ikan. Ini menurut literatur Iqbal tahun 2013. Untuk perubahan makroskopis pada otot, terjadinya likuifasi jaringan otot dan ditemukan hemoragi pada jaringan otot. Untuk perubahan mikroskopis, ditemukan adanya edema kulit dan terjadi keradangan di kulit lapisan epidermis. Literatur ini menurut Priyatna et al. 2011. Lalu juga ditemukan perubahan mikroskopis, terjadinya hemoragi pada kulit dan terjadinya nekrosis lapisan otot kulit. Pada jantung ditemukan perubahan mikroskopis, epikarditis, dan myositis. Untuk perubahan mikroskopis pada ginjal ditemukan terjadinya kongesti ginjal. Dan pada hati ditemukan perubahan mikroskopis, melanomakrofag, dan vakuolisasi pada hati, dan degenerasi maupun adanya kongesti pada jaringan hati. Pada organ pankreas terjadi perubahan mikroskopis, nekrosis jaringan pankreas.
Untuk perubahan mikroskopis lainnya ditemukan adanya trofon pada sirip ekor. Menurut literatur Koski tahun 2005, gejala klinis maupun tanda-tanda utama pada serangan Aeromonas salmonicida yaitu menunjukkan gejala ikan yang memiliki kemampuan berenang yang menurun dan seringkali naik ke atas permukaan air. Ini disebabkan karena insang rusak yang menyebabkan pendarahan pada insang sehingga sulit bernapas. Seringkali juga terjadi perdarahan pada organ bagian dalam seperti hati, ginjal maupun limpa. Sering pula juga terjadi adanya dropsy, lendir berdarah pada rektum, pembentukan cairan perdarahan pada pangkal sirip, perdarahan di dasar sirip dan dada, dan kematian. Gejala yang ditemukan pada patologi anatomi pada kasus ini sudah sesuai seperti yang disebutkan oleh literatur Koski. Kesimpulan, berdasarkan literatur, ikan ini mengalami furunculosis dan widespread disease, yaitu memiliki perubahan makroskopis adanya furunkel, erythrodermatitis, ulcer, dan bintik-bintik putih pada kulit, likuifasi dan hemoragi jaringan otot. Perubahan mikroskopis seperti edema, nekrosis, peradangan, hemoragi pada kulit, epikarditis dan miositis pada jantung, kongesti ginjal, melanoma vakuolisasi degenerasi dan kongesti pada hati, serta nekrosis pankreas. Juga ditemukan adanya trofon pada sirip ekor. Studi kasus untuk bagian mikrobiologi. Metode isolasi dan identifikasi untuk bakteri Aeromonas salmonicida. Metode yang pertama yaitu isolasi bakteri pada media Triticus soy agar, di mana diinkubasi pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius selama 3 sampai 4 hari. Koloni bakteri memiliki bentuk pontiform dengan permukaan halus, cembung, diameter kurang dari 1 mm, memiliki pigmen warna coklat tua transparan ataupun coklat kopi. Ini sesuai pada literatur Austin dan Austin tahun 2016. Metode selanjutnya yaitu adalah pengecatan gram, di mana menunjukkan hasil pengecatan gram bakteri menunjukkan gram negatif dengan berbentuk batang. Metode selanjutnya yaitu metode uji motilitas. Bakteri menunjukkan hasil negatif yaitu non-motil, di mana bakteri yang motil biasanya menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri yang menyebar dari bekas tusukan. Tetapi pada hasil ini tidak ada ditemukannya pertumbuhan bakteri yang menyebar dari bekas tusukan. Maka bakteri yang kita isolasi ini, yang kita uji ini merupakan bakteri non-motil. Metode selanjutnya yaitu adalah uji oksidase dengan reagen COVAX yang mengandung tetrametil phenylene diamin dihidroklorid akuosa, menunjukkan hasil positif. Uji oksidase yaitu menentukan enzim sitokrom C oksidasi yang dihasilkan bakteri, di mana enzim tersebut akan mengoksidasi tetrametil phenylene diamin yang merupakan kromogen membentuk warna saat teroksidasi. Hasil menunjukkan perubahan warna, di mana menunjukkan bahwa bakteri ini positif mengoksidasi tetrametil phenylene diamin. Uji selanjutnya, uji katalase. Hasil menunjukkan positif. Uji katalase ini menentukan adanya bakteri yang menghasilkan enzim katalase untuk memecah H2O2 menjadi H2O dan gas O2.
Bakteri yang diuji katalase ini menunjukkan adanya produksi H2O dan gas O2, sehingga dapat disimpulkan bahwa bakteri ini menghasilkan enzim katalase. Uji selanjutnya adalah uji oksidasi fermentasi, di mana diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius, diperiksa setelah 48 jam dan 5 hari. Hasil menunjukkan bahwa hasil fermentatif. Media oksidasi fermentasi ini digunakan untuk diferensiasi berdasarkan kemampuan bakteri untuk fermentasi atau oksidasi gula spesifik. Bakteri yang mampu memfermentasi dan mengoksidasi karbohidrat akan ditunjukkan dengan perubahan warna media menjadi kuning. Hasil menunjukkan bahwa bakteri tersebut mengubah warna media menjadi kuning, sehingga dapat dikatakan bahwa bakteri ini memiliki kemampuan fermentasi karbohidrat. Uji selanjutnya adalah uji hidrolisis gelatin dengan menggunakan media gelatin. Hasil menunjukkan bahwa bakteri mampu menghasilkan gelatin. Uji gelatin ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam menghasilkan enzim gelatinase yang akan menghidrolisis gelatin. Hasil yang positif yaitu menunjukkan media berubah menjadi cair. Dapat disimpulkan bahwa bakteri ini menghasilkan enzim gelatinase yang dapat menghidrolisis gelatin pada media tersebut. Uji selanjutnya adalah uji methyl red dengan medium methyl red. Hasil menunjukkan positif. Uji methyl red ini dilakukan untuk melihat kemampuan bakteri dalam fermentasi asam campuran dari glukosa. Asam campuran tersebut bersifat stabil. Indikator methyl red akan berubah menjadi warna merah pada pH 4,4 dan menjadi kuning pada pH 6,2. Hasil menunjukkan positif, yang dapat disimpulkan bahwa bakteri tersebut dapat memfermentasi asam campuran dari glukosa. Metode selanjutnya, uji Voges-Proskauer. Bakteri yang dapat memfermentasi glukosa dengan cepat dapat mengkonversi menjadi asetoin dan 2,3 butanediol yang ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi merah setelah ditetesi oleh reagen VP. Warna merah ini terjadi karena adanya reaksi antara asetoin dengan KOH, yaitu reagen VP, menjadi diasetil, kemudian bereaksi dengan inti guanidin dari pepton di dalam alpha-naftol dalam reagen VP. Hasil menunjukkan negatif, yang berarti bahwa bakteri tersebut tidak dapat memfermentasi glukosa pada uji Voges-Proskauer. Uji selanjutnya adalah uji Simon-Sitrat. Uji ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Bakteri yang dapat menggunakan sitrat sebagai sumber karbon akan mengubah sitrat menjadi pirufat, yang kemudian menggunakan enzim sitrat permease. Pirufat ini akan dikonversikan menjadi berbagai produk tergantung dengan pH lingkungan dan menyebabkan media menjadi keruh. Hasil menunjukkan bahwa bakteri tersebut negatif dalam penggunaan sitrat sebagai sumber karbon. Uji selanjutnya merupakan uji gula-gula. Uji gula-gula yang dilakukan yaitu adalah galaktosa, manosa, laktosa, rafinosa, sukrosa, dan gliserol. Untuk hasil galaktosa dan manosa menunjukkan hasil positif, bakteri dapat memfermentasi gula tersebut. Untuk laktosa, rafinosa, sukrosa, dan gliserol, uji menyatakan bahwa bakteri tersebut tidak dapat memfermentasinya, sehingga menunjukkan hasil negatif. Kesimpulan,
Berdasarkan literatur, hewan tersebut teridentifikasi bakteri Aeromonas salmonicida. Studi kasus parasitologi. White spot disease atau biasa disebut ichthyophthiariasis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit protozoa golongan Ciliata. Klasifikasi Ichthyophthiarius multifilis menurut Hanjiani tahun 2005 sebagai berikut. Filum protozoa, kelas Ciliata, ordo Holotria, filum Ichthyophthiridae, genus Ichthyophthiarius, spesies Ichthyophthiarius multifilis. Protozoa ini memiliki silia yang tebal yang menutupi seluruh sel. Sitoplasma terdapat makronukleus berbentuk seperti tapal kuda. Mikronukleus menempel pada makronukleus. Protozoa ini memiliki vakuola kontraktil dan mata. Pada bagian anterior disebut sitosoma atau mulut berdiameter, atau mulutnya berdiameter 30-40 mikrometer. Panjang tubuh yaitu 0,1 sampai 1,0 mm. Individu muda biasanya berdiameter antara 30-50 mikrometer dan individu dewasa berdiameter 50-100 mikrometer. Diagnosa yang dilakukan untuk menentukan kasus ichthyophthiariasis ini yaitu dapat dilakukan dengan pengambilan sampel ikan yang menunjukkan gejala klinis seperti bintik-bintik putih di kulit, sirip, dan insang. Biasanya juga ikan cenderung menunjukkan gejala seringkali naik ke atas permukaan air. Dan juga ikan tersebut biasanya mengalami perubahan tingkah laku yang lebih hiperaktif, atau di mana ia akan berenang sambil menggesekkan tubuhnya pada bebatuan atau dinding kolam untuk mengatasi gejala gatal yang disebabkan oleh protozoa tersebut. Biasanya karena tingkah laku tersebut, hewan tersebut akan menunjukkan gejala perdarahan pada tubuhnya dan maupun siripnya. Gejala klinis lainnya yaitu tubuh ikan menunjukkan dipenuhinya lendir-lendir. Biasanya protozoa tersebut akan meninggalkan inang yang sudah mati dan berkembang biak dengan membentuk krista pada substrat sehingga berpotensi menginfeksi inang lainnya. Pemeriksaan mikroskopik juga dilakukan untuk melihat adanya trofon yang bersilia dengan karakteristik makronukleus berbentuk seperti tapak kuda pada bagian kulit, sirip, dan insang yang terinfeksi. Pemeriksaan darah juga dilakukan untuk mengetahui jumlah eritrosit yang menurun, peningkatan volume sel rata-rata, dan rata-rata sel hemoglobin. Pemeriksaan histopatologi ditemukan hiperplasia sel epitel, infiltrasi limfositik, dan proliferasi epitel. Ini disebabkan karena daerah infeksi yang menebal dan mengalami nekrosis. Biasanya hal ini akan berlanjut menjadi kulit ikan tersebut akan mengalami pecah atau terjadi ulceratif, sehingga kulit tersebut akan mengalami nekrotik dan rontok beserta sisiknya. Pada kasus white spot disease ini, pada gambaran darah biasanya ditemukan sel eritrosit yang membengkak, leukosit yang meningkat untuk gejala ringan, dan leukosit yang mengalami penurunan jika gejala sudah parah. Kondisi ini disebut limfopenia. Tapi biasanya kondisi limfopenia ini disertai peningkatan neutrofil dan monosit. Terjadi juga penurunan aktivitas fagosit metabolik, trombositosis, dan hiperkoagulabilitas. Kesimpulan, berdasarkan literatur, ikan mas tersebut terinfeksi white spot disease.
Untuk studi kasus patologi klinik, biasanya pada ikan salmon yang mengalami furunkulosis, di mana ditemukan lesi seperti nekrosis miofibrilar yang berkembang dengan cepat ke pembuluh darah dan menyebabkan terjadinya pendarahan. Biasanya terjadi infiltrasi leukositik awal. Namun, dilaporkan juga adanya kasus leukopenia parah yang disebabkan oleh meningkatnya nekrosis pada jaringan maupun adanya bakteri yang infiltrasi ke jaringan lain sehingga menyebabkan septikemia. Berikut hasil pemeriksaan hematologi pada kasus furunkulosis ini. Hasil menunjukkan bahwa eritrosit mengalami penurunan dari standar normal, yaitu 0,17 10⁻⁶ sel per mikroliter, dan Hb juga mengalami penurunan dari standar normal, yaitu 1,40 gram per dl. Packed cell volume juga ditemukan terjadinya penurunan dari standar normal, yaitu 9%. Total protein plasma juga menunjukkan penurunan dari standar normal, yaitu 1,08 gram per dl. Dari kasus penurunan eritrosit darah tersebut menunjukkan terjadinya makrositik hipokromia. Untuk total leukosit masih dalam standar normal, yaitu 0,77 kali 10⁴ sel per mikroliter. Namun, hasil disertai kondisi neutropenia, limfositopenia, monositopenia, eosinopenia. Kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan patologi klinis, hewan mengalami anemia makrositik hipokromik yang disertai kondisi neutropenia, limfositopenia, monositopenia, dan eosinopenia. Kondisi anemia makrositik hipokromik ini disebabkan karena penurunan jumlah eritrosit, nilai hemoglobin, dan packed cell volume pada hewan. Anemia makrositik merupakan anemia dengan nilai MCV di atas batas normal. Anemia hipokromik berarti nilai MCHC-nya mengalami penurunan yang disebabkan karena turunnya hemoglobin lebih besar daripada rata-rata penurunan volume eritrosit. Infeksi yang disebabkan oleh furunkulosis menunjukkan adanya gejala klinis hemoragi pada kulit dan beberapa organ seperti hepar dan ginjal, dan maupun organ hemapoietik yang juga mengalami nekrosis, sehingga terjadilah penurunan volume darah, penurunan jumlah eritrosit, nilai hemoglobin, dan PCV, sehingga menunjukkan kesimpulan bahwa hewan tersebut mengalami anemia makrositik hipokromik. Lalu, untuk kondisi neutropenia, limfositopenia, monositopenia, dan eosinopenia disebabkan karena tingginya tingkat patogenitas agen infeksi furunkulosis ini dan kondisi penyakit yang sudah mencapai stadium infeksi kronik. Kondisi ini biasanya juga karena terjadinya peningkatan nekrosis pada jaringan dan adanya bakteri yang infiltrasi ke jaringan lain yang menghasilkan septikemia yang besar. Patogenesis. Faktor predisposisi yaitu sanitasi kolamnya yang buruk, ikan lain yang terinfeksi ada dalam kolam yang sama,
dan populasi ikan yang padat di dalam kolam. Untuk ikan mas, gejala klinis yang terjadi yaitu berenang yang kurang aktif, sering ke permukaan air, ditemukan furunkel pada kulit, sirip yang rusak, terdapat ulcer pada kulit, bintik putih di kulit, perdarahan pada kulit, dan tubuh penuh lendir. Untuk infeksi Aeromonas salmonicida terjadi via kontak langsung melalui lesi lateral tubuh yang menyebabkan infeksi septikemia, sehingga menyebabkan gejala furunkulosis yang menunjukkan terjadinya ulcer pada kulit, likuifasi otot, sirip yang rusak, hemoragi pada pangkal sirip, dan insang. Disertai juga adanya gejala klinis nekrosis, ditemukan perubahan patologis secara mikroskopis yaitu nekrosis organ hepar, nekrosis insang, nekrosis pankreas. Gejala klinis inilah yang menyebabkan munculnya hasil patologi klinis dari hasil hematologi rutin, di mana hewan tersebut mengalami anemia makrositik, hipokromik, disertai kondisi neutropenia, limfositopenia, monositopenia, dan eosinopenia. Untuk infeksi Ichthyophthyrius multifilus menempel pada kulit dan lamela insang. Hal ini menyebabkan terjadinya dermatitis, hemoragi pada kulit dan insang. Gejala klinis ini tersebut juga yang menyebabkan munculnya hasil patologi klinis terhadap hasil hematologis yaitu anemia makrositik, hipokromik yang disertai kondisi neutropenia, limfositopenia, monositopenia, dan eosinopenia. Kesimpulan, berdasarkan studi kasus laboratorium, patologi anatomi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, dapat disimpulkan bahwa ikan mas tersebut menderita furunkulosis dan white spot disease. Sekian hasil presentasi saya terhadap kasus furunkulosis dan white spot disease pada ikan mas. Rasa terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.